Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau berhasil mengamankan 2 pelaku penyebaran konten media sosial yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA. Kedua pelaku menyebarkan konten di platform TikTok dan Facebook. Polda Kepulauan Riau hari Jumat 29 September 2023 menggelar konferensi pers kasus penyebaran konten media sosial yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA. 2 pelaku yang diamankan adalah BM dan ISW. Kejadian bermula dari patroli Siber Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau pada tanggal 25 September yang menemukan sebuah akun Facebook. Akun ini membagikan postingan berupa foto surat undangan dari Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau yang diduga mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA dan atau berita palsu dengan keterangan pada statusnya. Satu pelaku lagi ditemukan patroli siber tanggal 26 September yang mengunggah postingan di platform TikTok. Barang bukti yang berhasil diamankan dari tersangka BM diantaranya 1 unit handphone merek Redmi Note 8 yang digunakan pelaku untuk mengakses Facebook dan membagikan postingan. Kemudian akun Facebook pelaku beserta hasil unduhan salinan informasi postingan seperti foto, video, dan cerita. Sementara dari pelaku ISW, barang bukti yang diamankan adalah 1 buah handphone merek Samsung Galaxy, 1 buah SIM card Excel, dan 1 buah akun TikTok. Pada tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, patroli Siber Subdit 5 Ditkrimsus Polda Kepulauan Riau telah menemukan adanya sebuah akun dari platform Facebook dengan nama Bang.Mardi dengan alamat sebagaimana profil yang sudah kami kantongi identitas tersebut, dan yang bersangkutan telah membagikan postingan berupa surat undangan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau di akun Facebooknya yang diduga postingan tersebut bermuatan ujaran kebencian berdasarkan unsur SARA dan ditambah dengan beberapa caption tersebut dalam postingannya, yaitu berikan bantuan pada pengungsi Rempang. Ustadz Abdul Somad dipanggil polisi. Ustadz Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan. Penyebaran berita hoax tersebut adalah berinisial ISW, berusia 52 tahun, beralamat atau berdomisili tempat tinggal di Kota Batam dengan pekerjaan adalah swasta. Adapun kronologi kejadian berdasarkan adanya kegiatan patroli siber di dunia maya dari Ditkrimsus Polda Kepri yang dilaksanakan oleh petugas Ditkrimsus tersebut pada tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, petugas mendapatkan sebuah akun dari dunia maya, yaitu dari media sosial platform TikTok dengan nama akun @isa_di_tr dengan alamat sebagaimana identitas yang sudah kami kantongi, di mana pelaku telah melakukan mengunggah postingan di dunia media sosial yang berbau unsur SARA dan juga ujaran kebencian yang bertuliskan capture UAS ditangkap polisi gegara membela warga Rempang. Padahal UAS niatnya baik membuat dapur umum untuk warga Rempang, yang mana postingan tersebut dengan alamat sebagaimana platform ataupun juga data yang kami sampaikan. Kemudian terhadap temuan akun media sosial tersebut dengan nama akun @isa_di_tr dengan alamat sebagaimana kami sebutkan tadi, tersebut terhadap tersangka telah kami profiling dengan akun yang sama, yaitu atas nama unggahan daripada pelaku atas nama ISW. Kemudian setelah mendapatkan lokasi daripada pemilik akun TikTok tersebut, tim bergerak menuju ke kawasan perumahan Jupiter di daerah Tanjung Riau, Sekupang, Batam, Kota Batam, yang mana benar diakui oleh yang bersangkutan
bahwa unggahan TikTok tersebut digunakan pelaku kemudian diakui dan barang bukti dan tersangka dibawa diminta keterangan ke Mapolda Kepulauan Riau untuk keterangan lebih lanjut. Jadi perlu saya sampaikan di sini untuk tersangka ISW yang kedua ini modus operandinya adalah awalnya pelaku mendownload video yang ia terima dari postingan yang ia terlebih dahulu dari salah satu akun TikTok milik orang lain. Jadi ini adalah di dunia maya yang langsung diambil oleh terhadap tersangka. Kemudian pelaku mengedit dengan sengaja terhadap video tersebut dengan menyamarkan nama akun TikTok milik orang lain tersebut. Setelah diedit dengan menyamarkan akun TikTok milik orang lain tersebut, kemudian pelaku memposting kembali di beranda akun TikTok dengan nama @isajitr milik pelaku, yang mana postingan tersebut merupakan berita bohong. Atas perbuatannya kedua pelaku BM dan ISW dijerat dengan pasal 45A ayat 2 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur tentang penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara hingga 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Mereka juga dijerat dengan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang mengatur tentang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Ancaman hukuman adalah pidana penjara hingga 2 tahun. Terakhir, kedua pelaku dijerat pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang mengatur tentang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara hingga 10 tahun. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Polresta Jayapura Kota menggelar pelatihan keterampilan penggunaan alat kendaraan taktis Riot Control Unit. Alat ini tidak hanya berfungsi sebagai pengendali massa, tapi juga untuk tugas kemanusiaan seperti evakuasi saat terjadi banjir. Satsamapta Polresta Jayapura Kota Polda Papua melakukan pelatihan keterampilan penggunaan alat kendaraan taktis Riot Control Unit di Taman Imbi Kota Jayapura pada hari Selasa 3 Oktober 2023. Kasat Samapta Polresta Jayapura Kota, AKP Septinus Osleki menjelaskan fungsi alat ini yang juga bisa digunakan dalam tugas kemanusiaan seperti membersihkan pohon tumbang dan evakuasi saat terjadi banjir besar. Laksanakan latihan bongkar pasang tameng sama paket di kendaraan rantis RCU. Kandung maksud supaya jika kami saat gunakan tidak bingung lagi untuk membukanya. Jika kami ingin menggunakan paketnya ini, kami segera membuka dan gunakan. Karena kegunaan daripada tamengnya itu untuk melindungi anggota pada saat demo, kemudian kegunaan dari paketnya ini untuk membantu pada saat terjadi bencana alam, contoh banjir, tanah longsor. Nah, ini yang paket ini yang dapat mendorong tumpukan tanah yang ada di jalan atau di timbunan rumah. Demikian. Harapannya dengan adanya latihan ini agar anggota lebih memahami dan menguasai alat ini. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan personel Satsamapta Polresta Jayapura dapat memahami dan menguasai fungsi dari kendaraan taktis ini untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Tim Humas Polresta Jayapura Kota Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Polres Sragen dan Polres Wonogiri Polda Jawa Tengah menggelar olahraga bersama. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan sinergitas dan mewujudkan suasana kekeluargaan antara Polres Sragen dan Polres Wonogiri. Kegiatan pada pagi hari ini lancar, tertib, aman, dan memberikan manfaat kesehatan bagi kita semua. Dimulai dari Mapolres Sragen, para polisi ini mengendarai sepeda dalam kegiatan olahraga bersama bertajuk Goes Ceria, hari Sabtu 30 September 2023.
Kegiatan ini digelar Polres Sragen bersama Polres Wonogiri. Para sepeda menempuh jarak 35 km dari halaman Polres Sragen menuju rute Kecamatan Karangmalang, Kedaung, hingga melintasi hutan karet di Kecamatan Sambirejo. Gue hari ini Polres Wonogiri kita tingkatkan soliditas antara kedua yang kuat harus didukung oleh kondisi kesehatan yang kuat. Sragen, Om James, Seria Wonogiri, Sragen. Mantap. Selain diikuti personel Polres Sragen dan Wonogiri, kegiatan ini juga diikuti oleh Bayangkari Cabang Sragen dan Wonogiri. Kegiatan ini dilaksanakan juga untuk menjalin silaturahmi dan meningkatkan sinergitas kedua Polres dan mengenalkan keindahan alam Kabupaten Sragen. Tim Humas Polres Sragen Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Utama segera kembali, tetaplah bersama kami.